Selamat pagi, selamat siang dan malam dimanapun saudara berada di wilayahnya masing-masing. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 13 dengan judul perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mutiara yang indah ditemukan. Lalu, saya harus beli tempat ini, bab ini, atau saya harus beli mutiara ini, tapi harganya mahal. Ya sudah, saya jual harta milik saya beli mutiara ini sebagai gantinya. Sekarang mutiara ini kalau dijual lagi, nilainya sangat berlipat-lipat ganda, lebih banyak daripada harta yang saya jual. Demikian juga kerajaan surga, itu nilainya jauh, tidak ternilai, bahkan tidak bisa dinilai. Nilainya itu jauh tinggi sekali dibanding dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Jadi intinya pelajarannya adalah kita tidak boleh melekat kepada hal-hal di dunia ini, baik harta benda, kekuasaan, jabatan, baik hubungan sosial, hubungan kekeluargaan. Itu semua harus ditinggalkan untuk bisa memiliki kerajaan surga. Sebab kita akan mati dan kita tidak bawa apa-apa kecuali iman kita dan perbuatan baik kita. Kalau perbuatan kita jahat, ya yang dibawa perbuatan yang jahat. Nanti di sana malah mendapatkan hukuman. Jadi kita gunakan harta kekayaan kita untuk menimbun harta surgawi. Artinya apa? Artinya kalau kita punya harta benda itu, kita pakai untuk pelayanan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk bersenang-senang saja. Ya, kita butuh bersenang-senang, tapi kita tidak boleh menjadikan itu yang utama. Yang utama adalah kita gunakan itu semua untuk pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan itu apa? Melayani orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya, bukan orang yang malas. Kita melayani orang yang benar-benar terpuruk, tidak bisa menolong lagi dirinya sendiri karena tidak ada harapan atau tidak ada daya. Itu yang kita tolong. Kita tolong. Misalnya orang yang sakit, yang sudah tergeletak, itu kan nggak bisa apa-apa. Atau orang yang lumpuh, orang yang cacat, yang pada kondisi tertentu tidak bisa melakukan dan butuh pertolongan orang lain. Misalnya orang yang tidak punya tangan, yang butuh ngambil sesuatu, ya perlu ditolong kan. Demikian juga yang buta dan berbagai macam kecacatan atau kekurangan fisik, bisa juga kekurangan mental, itu harus ditolong. Tapi orang yang malas itu jangan ditolong sebelum dia menolong dirinya sendiri. Malas itu setan. Jadi orang yang malas itu jangan ditolong, sebab dia tuh sedang kerasukan setan. Padahal dirinya bisa menolong dirinya sendiri. Misalnya kerja sedikit apa kek, ada sumbangsih, ada partisipasi, ada kerjasama untuk mendapatkan uang. Nggak cuma diloloh saja diberikan uang lalu tinggal malas-malasan, makan ngunyah, makan tidur. Itu orang seperti itu harus diberi pelajaran, harus dididik, ya. Harus dididik supaya mereka bisa tahu tanggung jawab paling tidak untuk dirinya sendiri. Kalau dia bisa menolong dirinya sendiri, kenapa dia tidak mau menolong dirinya sendiri? Jadi kita melayani Tuhan itu melayani orang yang sudah tidak bisa apa-apa, ya, yang tidak punya daya upaya, tidak punya sumber daya, ya, tidak bisa, ya tidak ada kesempatan lah. Perlu ditolong, itu yang perlu ditolong. Apalagi yang sakit, itu perlu ditolong.
Tapi orang sakit pun bisa berdoa ya, mengucapkan kata-kata yang bagus, yang memberkati, kalau masih bisa ngomong tentunya. Jadi bisa, dia nggak bisa apa-apa, tapi kan dia bisa berdoa ya, mengucapkan hal-hal yang baik. Ada yang sudah tidak bisa apa-apa, masih kata-katanya kata-kata kasar. Jadi wah, kacau, orang kayak gitu kacau ya. Sudah sakit tetapi bukannya pasrah, malah penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Wah, kacau ya. Sumpah serapah dan sebagainya, kata-kata kebencian gitu yang diucapkan. Wah, itu orang kayak gitu nggak bisa ditolong juga, itu susah itu ya. Harus didoakan aja itu. Demikian juga hal kerajaan surga itu orang yang menemukan harta terpendam. Wah, harta terpendam ya, contohnya apa? Minyak. Wah, ternyata di ladang seluas 10 hektar ini itu ada tambang minyak ya, potensi minyak bumi. Wow, atau mungkin ada tambang emas. Ini mengandung emas. Lahannya mengandung banyak emas. Wah, itu langsung dijual semuanya, kita beli hak guna usaha, melalui didatangkan peralatan untuk menggali harta terpendam yang nilainya sangat tinggi itu. Demikian juga gitulah. Jadi kalau kita bisa mengerti betapa tinggi nilainya kerajaan surga itu, kita akan gunakan semua yang kita miliki untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan kerajaan surga itu, yaitu melayani kerajaan surga. Kalau kita mau mendapatkan kerajaan surga, ya kita harus melayani kerajaan surga, bukan sebaliknya, melayani kerajaan setan, iblis. Kalau kita melayani setan, iblis, berarti kita pengikutnya iblis. Jadi harus hati-hati, harus tahu bedakan mana yang ini dari Tuhan, mana yang ini dari setan. Pengikut Yesus harus tahu. Sebab apa? Sebab sekarang ini ini kita dalam masa-masa kritis dan sulit, di mana banyak orang yang berusaha membohongi. Bahkan seperti yang kata Paulus katakan, mereka akan berusaha menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan supaya mereka bisa meninggalkan Yesus dan mengambil agama yang lain yang gak jelas itu. Jadi mereka tuh dibohongi ya. Sayang sekali kalau orang meninggalkan Yesus. Sayang sekali. Meninggalkan Yesus itu berarti meninggalkan kerajaan surga yang sudah susah-susah didapatkan, yang sudah susah-susah kita peroleh. Jangan dilepaskan, harus dijaga, karena itu adalah harta yang terpendam. Itu adalah harta yang terpendam yang sangat berharga, nilainya sama dengan kerajaan surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.